Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Alianur dengan NIM 40424008. Saya adalah mahasiswa Universitas Peradaban. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi dari istilah-istilah dalam topik kali ini. Baik, di sini terdapat definisi dari etika, nilai, moral, dan hukuman. Yang pertama ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang benar dan salah berdasarkan norma-norma sosial dan profesional. Dalam konteks pendidikan, etika berperan besar dalam membimbing perilaku guru dan siswa. Yang kedua ada nilai. Nilai merupakan standar atau prinsip hidup yang dianggap penting oleh individu atau masyarakat, seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Yang ketiga ada moral. Moral merupakan tindakan manusia yang memiliki nilai-nilai baik. Moral atau merupakan sebuah nilai keabsolutan yang dibentuk dari perilaku sosial yang ada di sekitar kita. Yang keempat, hukuman. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan untuk menghentikan perilaku yang tidak sesuai. Dalam pendidikan, hukuman idealnya bersikap mendidik, bukan menyakiti, agar siswa memahami kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Berikut adalah pembahasan utama kita, yaitu mengenai hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu etika. Etika menjadi pedoman bagi guru dalam bersikap dan mengambil keputusan saat mendidik. Etika memastikan bahwa tindakan guru, termasuk pemberian hukuman, dilakukan dengan adil dan manusiawi. Yang kedua yaitu ada nilai. Nilai adalah prinsip dasar yang ingin ditanamkan dalam proses pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Nilai-nilai ini menjadi tujuan jangka panjang dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada moral. Moral adalah perwujudan nyata dari nilai dalam tindakan sehari-hari siswa, seperti bersikap sopan, tidak menyontek, dan membantu teman. Yang keempat yaitu ada hukuman. Hukuman berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan memperkuat perilaku moral siswa. Bila diberikan secara etis dan sejalan dengan nilai yang diajarkan, hukuman bisa membantu siswa belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam pendidikan membentuk suatu kesatuan yang saling mendukung. Etika menjadi pedoman bagi guru dalam bertindak, termasuk saat memberikan hukuman yang bertujuan membentuk dan memperkuat moral siswa. Sementara itu, nilai adalah prinsip dasar yang ingin ditanamkan, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata atau moral siswa. Hukuman yang diberikan secara etis membantu siswa memahami dan menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah studi kasus atau contoh hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Jadi, di sebuah sekolah jenjang SMP terdapat 3 siswa kelas 8 yang mengejek salah satu temannya lewat grup WhatsApp kelas karena penampilannya. Siswa yang diejek tersebut merasa tertekan dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Kemudian, orang tua siswa tersebut akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelasnya. Di sini terdapat nilai moral yang dilanggar. Yang pertama, tidak peduli pada perasaan orang lain. Yang kedua, tidak menghargai perbedaan. Yang ketiga, salah dalam menggunakan media komunikasi. Selanjutnya yaitu tindakan sekolah. Yang pertama, ketiga siswa tersebut diminta untuk meminta maaf secara langsung. Yang kedua,
mereka harus mengikuti program pembinaan seperti anti-bullying. Yang ketiga, siswa yang diejek mendapatkan bimbingan dari guru BK. Jadi, ketika etika, nilai, dan moral dilanggar, seperti dalam kasus perundungan tersebut, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai alat pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran moral. Dengan hukuman yang bersifat edukatif, pelaku didorong untuk memahami kesalahannya, memperbaiki diri, dan membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Baik, berikut beberapa teori pendukung. Yang pertama yaitu teori behavioristik dari B.F. Skinner, menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui stimulus respon. Hukuman dan penghargaan menjadi alat utama, tetapi penting agar hukuman dilakukan secara konsisten dan adil, agar siswa memahami konsekuensinya. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky mengajarkan bahwa siswa membentuk pemahaman mereka sendiri melalui pengalamannya. Jadi, ketika mereka menerima hukuman, mereka belajar untuk merefleksikan kesalahan dan mengembangkan moralitas pribadinya. Yang ketiga, yaitu teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa anak SMP sedang berada di tahap konvensional, yaitu patuh terhadap aturan karena ingin diterima dan diakui oleh lingkungan sosialnya. Maka, hukuman yang disampaikan dengan pendekatan etis sangat efektif dalam tahap ini. Berikut adalah penelitian dari Licona tahun 1991 dalam bukunya yaitu Educating for Character menjelaskan bahwa pendidikan moral dan nilai secara eksplisit mampu membangun karakter dan mencegah kenakalan remaja. Kesimpulannya yaitu etika, nilai, moral, dan hukuman merupakan satu kesatuan dalam proses pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Etika menjadi panduan bagi seorang guru, nilai menjadi tujuan utama sebuah pendidikan, dan moral menjadi hasil yang ingin dibentuk, sedangkan hukuman menjadi alat penguat jika digunakan secara bijaksana dan mendidik. Dengan pendekatan ini, pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sebuah karakter siswa. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya peran etika, nilai, moral, dan hukuman dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.